Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Syeda Putri, NIM 202020333149 dari kelas 3C PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Di video kali ini, saya akan memaparkan hasil jawaban UTS saya, yaitu yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Pak Irfaiz, sekaligus dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja kita mulai soal yang pertama. Soal yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawabannya, faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan itu ada 3. Yang pertama, kurangnya kesalahan kaidah penulisan ejaan. Yang kedua, kurangnya ketelitian dalam menulis. Yang ketiga, keterbatasan waktu dalam pembelajaran penulisan ejaan. Contoh kesalahan ejaan. Yang pertama ada kata apotik. Penulisan ejaan yang benar adalah apotek, bukan apotik. Yang kedua ada kata telur. Penulisan ejaan yang benar adalah telur. Yang ketiga ada kata service. Penulisan ejaan yang benar adalah kata service. Yang keempat ada fotokopi. Penulisan yang benar adalah fotokopi, bukan menggunakan huruf C, tapi menggunakan K. Yang kelima ada kata gule. Gule, penulisan ejaan yang benar adalah gulai yang terdapat dalam KBBI. Soal yang kedua adalah bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan. Jelaskan dan berikan contohnya. Jawab, kutipan langsung sendiri adalah jenis kutipan yang dilakukan dengan cara mengambil sama persis dari sumber aslinya. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah jenis kutipan yang mengambil intisarinya saja tanpa mengurangi makna sebenarnya dari kalimat yang ada. Perbedaan dari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yang pertama tidak menggunakan tahun kapan kutipan tersebut dikutip, tetapi menggunakan tahun artikel tersebut dibentuk. Yang kedua, apa adanya seperti yang ada di dalam judul atau isi artikel. Yang ketiga, terdapat halaman artikelnya. Sedangkan kutipan tidak langsung, yang pertama adalah merubah kalimatnya, tetapi tidak merubah makna aslinya sesuai pemikiran penulis. Yang kedua, tidak terdapat halaman artikel yang dikutip. Dan yang ketiga, nama penulis selalu diletakkan di akhir. Contoh penulisan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama ada kutipan langsung. Menurut Huda dan kawan-kawan, pada tahun 2021, halaman 294 menjelaskan bahwa pembelajaran sastra di sekolah tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran yang mandiri, tetapi menjadi bagian dari mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia. Sedangkan kutipan tidak langsung, contohnya, Huda dan kawan-kawan pada tahun 2021 memaparkan bahwa mata pelajaran Bahasa Indonesia di dalamnya memuat materi pembelajaran bahasa dan pembelajaran sastra. Soal yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Jawabannya, perbedaan biografi dan bibliografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang subjek ilmu, bisa juga dikatakan sebagai daftar pustaka. Contoh dari biografi. Ahmad Taqiyuddin Malik atau yang akrab disapa dengan Taqi Malik lahir pada tanggal 17 Juni 1997.
Beliau merupakan YouTuber sekaligus selebgram asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beliau juga dikenal sebagai seorang hafiz Al-Quran pada usianya yang masih muda, yaitu 13 tahun. Selain itu, beliau pernah menempuh pendidikan di Al-Azhar University, Kairo, Mesir. Sedangkan contoh bibliografi adalah Kanjunuddin Muhammad 2003, Kamus Istilah Drama, Rembang, Yayasan Adi Gama. Soal yang keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Jawabannya adalah jam digunakan untuk menunjukkan masa atau jangka waktu. Contohnya, Amira berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda memakan waktu 1 jam. Sedangkan pukul digunakan untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya, Amira berangkat ke sekolah pada pukul 07.00 WIB. Soal yang kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jawabannya adalah bahasa sendiri merupakan sistem bunyi bermakna seperti A, I, U, E, O, dan susunan huruf-huruf abjad lainnya. Jika huruf-huruf tersebut disusun, akan terjadi sebuah kata, dan kata disusun akan menjadi kalimat. Jika kata dan kalimat yang tersusun ini memiliki makna, inilah yang disebut bahasa. Sedangkan sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa sangat ada kaitannya, karena bahasa tidak akan ada tanpa adanya susunan sistem bunyi. Adanya seseorang itu berbahasa, ia telah memahami susunan bahasa yang biasa kita sebut dengan kata atau perkataan. Soal yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawabannya adalah banyaknya terjadi kesalahan penulisan tanda koma karena banyaknya ketidaktahuan bagaimana fungsi penggunaan tanda koma. Contoh kesalahan tersebut, yang pertama, tanda koma berfungsi untuk memisahkan perincian atau pembilang. Contoh, ibu belanja beras, minyak goreng dan tepung. Seharusnya penulisan yang benar adalah ibu belanja beras, minyak goreng, dan tepung. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata hubung atau konjungsi. Contohnya, rumah ini bukan milik saya, melainkan milik adik saya. Penulisannya yang benar ialah rumah ini bukan milik saya, melainkan milik adik saya. Contoh yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contohnya, jika tidak hujan, saya akan datang. Penulisan yang benar adalah jika tidak hujan, saya akan datang. Contoh yang keempat adalah tanda koma dipakai sebelum dan sesudah kata sapaan. Contohnya, hai, apa kabar? Tanda tanya. Penulisan yang benar ialah hai, apa kabar, dan diakhiri dengan tanda tanya. Contoh yang kelima adalah tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademisnya. Contohnya, Nur Azizah S.PD. Penulisan yang benar ialah Nur Azizah, S.PD. Soal yang ketujuh. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Jawabannya adalah tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan yang lengkap yang diikuti pemerinci atau penjelas. Sedangkan tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerinci dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, ibu membeli buku,
pensil, koma, dan tinta, titik koma, dan tinta, titik koma, baju, koma, celana, dan kaos, titik koma, pisang, koma, apel, dan jeruk. Contoh yang kedua, agenda rapat ini meliputi titik koma pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara, titik koma penyusunan anggaran dasar, koma anggaran rumah tangga dan program kerja, titik koma, dan pendataan anggota, koma, dokumentasi, koma, dan aset organisasi. Soal yang ke-8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Terjadinya kesalahan penulisan huruf miring dikarenakan kurangnya pemahaman tentang kaidah dalam pemakaian huruf miring, atau dapat disebabkan juga kurang ketelitian penulis. Dapat diingat juga bahwa penulisan tangan huruf atau kata yang dicetak miring harus diberi satu garis di bawahnya. Contohnya, Pinorbo, Joko, 2017, telepon genggam, Yogyakarta, 2, Bajabasi. Di sini telepon genggamnya itu tidak menggunakan tanda miring. Jadi seharusnya pembenarannya itu seperti Pinorbo, Joko, 2017, telepon genggam itu menggunakan tanda miring, Yogyakarta, 2, Bajabasi. Soal yang ke-9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawabannya adalah pemakaian huruf meliputi huruf vokal dan konsonan, baik gabungan vokal maupun konsonan. Saya ulangi, pembagian huruf meliputi huruf vokal dan konsonan, baik gabungan vokal maupun konsonan. Gabungan vokal yang disebut zitong tidak dipisahkan, tapi merupakan satu kesatuan akad, satu kesatuan. Demikian pula gabungan konsonan yang merupakan satu kesatuan fenom tidak dipisahkan. Penulisan gabungan vokal yang disebut diftong, ai, a, ai, u, dan oi dalam kata pantai, harimau, dan asoy tidak dapat dipisahkan karena gabungan vokal itu merupakan satu kesatuan. Begitu pula dengan huruf konsonan juga merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan seperti ki, ka, dan nya, dan ny, seperti saya ulangi. Begitu pula dengan huruf konsonan juga merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan seperti ky, kh, dan ny. Jadi tidak bisa dipisahkan dalam kata tulisan tersebut. Kesalahan penulisan huruf konsonan dan vokal biasanya dipengaruhi oleh kata baku dan tidak baku, adanya pengurangan kata, serta adanya penambahan kata. Contohnya, kesalahan huruf vokal pada yang pertama, contohnya kesalahan penulisan huruf vokal. Kata resiko, penulisan yang benar ialah risiko. Yang kedua ada kata hakikat, penulisan yang benar ialah kata hakikat. Yang kedua, kesalahan penulisan huruf konsonan. Contohnya, kata zaman. Di sini kata zaman itu menggunakan huruf awalan J. Penulisan yang benar seharusnya menggunakan kata Z. Zaman, bukan zaman. Yang kedua ada otomatik. Penulisan yang benar adalah kata otomatis. Sekian jawaban dari UTS saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.